Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan kembali pengajian dari Mi'raj yang membahas tentang Isra Mi'raj. Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana Nabi dijemput oleh malaikat, kemudian operasi. Kemudian diperkenalkan dengan buraq. Sekarang kita lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Fastas'aba alaihi fawadu'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi thumma qala ala tastahi ya buraku fawallahi ma raqibaka khalqun akramu ala Allahi minhu fastahya hatta irfada araqan wa qarra hatta raqibaha. Kemarin dijelaskan, dikenalkan dengan yang namanya buraq. Kemudian buraq tersebut mempersilahkan untuk naik kepada Nabi. Dipersilahkan untuk menaiki buraq, dan di sini Jibril memberi isyarat kepada buraq tersebut supaya tahu bahwa yang akan menaiki adalah makhluk yang paling mulia. Jadi Jibril berkata, "Wahai buraq, apakah kamu enggak malu bahwasanya demi Allah orang yang menaikimu adalah makhluk yang paling mulia?" Akhirnya ketika dikasih tahu itu sama malaikat Jibril, buraq tersebut itu ndredeg sampai drodosan, keringatnya bercucuran. Akhirnya yang asalnya agak banyak gerak, ini buraq ini terjadi anteng, tenang, sampai Kanjeng Nabi menaikinya. Wa kanat al anbiya utarkabuha qablahu wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa ghairuhu wa yatabatu Ibrahimah allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram. Bahwasannya buraq ini merupakan kendaraan yang dikendarai oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi memang para nabi dahulu menggunakan buraq itu sebagai kendaraannya. Dan ini dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab dan ulama yang lainnya bahwa buraq itu merupakan hewan kendaraan Nabi Ibrahim yang mana digunakan ketika mau menuju Baitul Haram. Fangtalaqa bihi Jibrilu wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Ketika sudah naik Kanjeng Nabi naik buraq, ini malaikat Jibril ini berada di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Jadi Kanjeng Nabi naik buraq, malaikat Jibril di sebelah kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Wa inda bani Sa'din wa kanal akhidu birikabihi Jibrilu wa bizimamil buraqi Mikailu. Adapun yang mengendarai buraq adalah malaikat Jibril. Maaf tadi ada tamu. Menurut Ibnu Sa'ad, menurut Ibnu Sa'ad bahwasanya yang membantu mengendarai buraq itu malaikat Jibril. Adapun yang memegang kendali adalah malaikat Mikail. Berarti ada pertanyaan ini ya. Dulu ketika operasi kan ada 3 malaikat. Nah, malaikat yang satu kemana? Enggak hanya malaikat Jibril sama Mikail.
Ini disebutkan dalam syarahnya bahwa malaikat yang ketiga ini berpisah ketika Kanjeng Nabi, malaikat Jibril dan Mikail melakukan perjalanan. Jadi untuk malaikat yang ketiga atau malaikat Israfil ini tidak ikut dalam perjalanan ini ya. Fasaru hatta balagu ardan data nakhlin. Faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hahuna fafa'ala thumma raqiba faqala lahu Jibrilu atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bitaibata wa ilaiha al-muhajaratu. Kemudian mereka semuanya, Kanjeng Nabi dan para malaikat ini melakukan perjalanan sehingga mereka semua ini sampai di sebuah tanah yang mana tanah tersebut itu banyak ditumbuhi oleh tumbuhan kurma, oleh pohon kurma. Akhirnya malaikat Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi turun sejenak untuk sholat di sini. Akhirnya karena ini sebuah petunjuk dan perintah oleh malaikat Jibril, Kanjeng Nabi langsung melaksanakan apa yang diperintah oleh malaikat Jibril. Nah, setelah sholat, melakukan sholat, naik lagi meneruskan perjalanan dengan naik buruk. Sambil perjalanan malaikat Jibril tanya, Kanjeng Nabi, panjenengan ngertos wau panjenengan salatan bundi? Wahai Nabi, tadi panjenengan sholat di mana tadi? Kanjeng Nabi menjawab, mboten ngertos, enggak tahu malaikat Jibril ten bundi wau nggih. Jarene malaikat Jibril, panjenengan wau sholat di tanah Thaibah. Tadi panjenengan sholat di tanah Thaibah dan di sanalah panjenengan akan hijrah. Nah, di tanah Thaibah tersebut Kanjeng Nabi akan hijrah. Nah, ini Thaibah. Thaibah itu sebenarnya negara mana atau kota apa? Jadi Thaibah itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Dikatakan Thaibah karena di sanalah Kanjeng Nabi hijrah. Dan di sanalah atau di Madinah lah, di Thaibah lah Kanjeng Nabi itu membuat suatu kekuasaan atau negara dan memimpin di sana. Dan di sanalah di tanah Thaibah itu adalah tempat turunnya wahyu. Selanjutnya, fangtalaqa al-buraku yahwi bihi yad'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu. Faqala lahu Jibrilu inzil fasalliha huna fafa'ala thumma raqiba. Faqala lahu Jibrilu atadri aina sallaita? Qala la. Qala sallaita bimadyana inda sajarati Musa. Setelah itu Kanjeng Nabi setelah sholat di tanah Thaibah, Kanjeng Nabi melakukan perjalanan lagi. Jadi dengan buruk yang mana langkahnya itu sejauh mata memandang. Setelah melakukan perjalanan ini kemudian buruk tersebut agak melandai turun. Kemudian malaikat Jibril memerintah Kanjeng Nabi mempersilahkan untuk sholat. Sholat ten mriki riyen monggo mandhap sekedap. Setelah turun melakukan sholat, ini Kanjeng Nabi selesai kemudian naik buruk lagi. Sambil berjalan malaikat Jibril tanya lagi, Kanjeng Nabi wau panjenengan sholat ten pundi? Jenengan ngertos mboten? Jenengan tahu apa enggak Kanjeng Nabi sholat di mana? Kanjeng Nabi jawab mboten ngertos, enggak tahu malaikat Jibril. Akhirnya dikasih tahu, panjenengan tadi sholat di Madyan, di samping pohon Musa, di samping sajaratu Musa. Lah Madyan itu di mana? Madyan itu adalah nama sebuah desa dari beberapa desa yang ada di negara Syam.
yang mana arahnya itu searah dengan Gaza Palestina. Adapun Sajarah Musa atau pohon Musa itu adalah pohon yang dimana digunakan untuk berteduh oleh Nabi Musa ketika dia keluar dari Mesir untuk menghindari kejaran Raja Fir'aun. Akhirnya sampai pohon tersebut. Jadi Nabi Musa kelelahan dan lapar di bawah pohon berteduh. Itu tadi untuk ringkasan episode yang kedua dari Mi'raj, yaitu sebuah perjalanan yang didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail, yang mana transit di Thaibah dan transit di Madyan, tepatnya di samping pohon Musa. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.